pemahaman cukup kurban itu kepala rumah tangga saja, berarti satu kurban untuk satu keluarga. Salah. Satu ekor kambing untuk satu orang. Itu Nabi pernah berkorban kambing buat umatnya. Iya, itu bukan satu kambing porsi untuk umat Nabi Muhammad semua. Itu tidak boleh hewan kurban dijual. Sedikit pun nggak boleh. Apapun nggak boleh. Sekalipun kulitnya nggak boleh dijual. Dijual nggak sah kurbannya. Ini saya mau sampaikan tentang masalah kurban. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nanti kalau ada kekurangan pertanyaan apa bisa langsung via WA aja ke saya ya, seperti biasa. Silahkan. Di sini yang pertama ada al-udhiyah. Al-udhiyah itu ada 3 sisi yang harus kita bahas. Yang pertama adalah ta'rif, mengenal kurban itu apa, karena bahasa Arab udhiyah. Yang kedua hukum. Yang ketiga syarat. Ini 3 asas inti dalam kurban. Setelah itu baru kita nanti bahas waktunya kurban kapan, cara baginya gimana. Aduh, beres. Jadi 5 titik sebenarnya pembahasan kurban itu. Kalau kita fokus titik pertama, kedua, ketiga, keempat, pulang dari sini sudah paham semua sebenarnya. Dan jangan diacak-acak lagi, jangan diakal-akalin lagi, jangan diakal-akalin sudah. Kurban jangan main akal-akalan. Ini urusan agama, ranahnya taat, bukan bukan dirubah-rubah biar udah. Jangan. Karena sudut pandang manusia walaupun mengatakan yang terbaik kayaknya begini, jangan. Kalau yang terbaik menurut manusia terus harus merubah hukum Allah, jangan. Kalau hukum Allah tidak dirubah, hanya cara yang terbaik begini, silahkan. Dan cara itu pasti sesuainya dengan kondisi dan tempat masing-masing. Karena nggak semua sama. Kayak contoh, ada orang nanya ke saya, Ustaz, katanya yang terbaik kurban ini kambing apa sapi sih katanya. Ikut sapi apa kambing? Saya jawab begini. Kalau berbicara sah, dua-duanya sah. Berbicara cukup, dua-duanya cukup. Berbicara ada pahala, dua-duanya ada pahala. Tanpa kurang sedikit pun. Karena yang menjadi kurang itu bukan sapinya atau kambingnya, tapi niat dan keyakinan. Tapi dengan pelaksanaan. Hanya agama itu menekankan yang terbaik kambing. Kenapa? Satu, yang dicontohkan kambing. Kedua, agar banyak mencucurkan darah. Ini perhatikan saya mau mencontohkan sedikit tentang sudut pandang manusia mengatakan yang terbaik begini, tapi nggak merubah syariat gitu loh, nggak merubah hukum. Akhirnya muncul ke sini, yang terbaik mah sapi. Agama kan bilang yang terbaik kambing, kok yang terbaik sapi sih? Oh iya Ustadz, kenapa? Gini Ustadz, kalau kambing kita fokus semua kambing nih Ustadz. Kita potong-potong satu daging per satu kresek, bagiannya misalnya 0,5 kilo misalnya, dengan kondisi banyaknya kurban dan penerima lah, anggaplah begitu dulu, 0,5 kilo. Maka Ustadz, kalau daging kambing dibagikan ke 0,5 kilo, mungkin yang jadi makanan bagi para penikmat daging kurban, artinya saudara kita muslim, mungkin 1 on Ustadz, tulangnya gede-gede Ustadz. Dan secara hobinya manusia itu rata-rata kambing itu ada yang darah tinggi, ada yang ini, ada yang macam-macam. Kalau sapi semua umur bisa pakai Ustadz. Ini bahasanya. Akhirnya muncullah kata-kata yang terbaik mendingan sapi Ustadz. Kalau dibagi 0,5 kilo murni daging semua Ustadz. Jadi para penerima masaknya bisa enak daging semua, dinikmatinya, bla 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 bla. Akhirnya mulai berubah, sapi lebih baik melihat kondisi kemaslahatan, kemanfaatan dan lain-lain. Itu sudut pandang Anda, iya silahkan, itu boleh, itu benar, itu bagus tuh cara pandangnya untuk maslahat, tanpa merubah hukum dan syariat. Artinya hukum tetap sah. Nggak ada kambing di off kan, nggak ada, tetap hukum, nggak berubah sedikit pun, hanya ketepatan di dalam daging ini agar tepat, sambil sapi ambil begini, jadi akhirnya tanpa merubah.
Ini yang repot kalau sudah dirubah-rubah, diacak-acak. Aduh, ini gawat ini. Yang saya khawatirkan itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini yang saya khawatirkan. Rasul sampai mengatakan seperti ini. Kata Nabi Muhammad, ada umatku di akhir zaman, di akhirat nanti, itu sama Nabi diusir umat itu. Padahal dia lewat ke telaga Kautsarnya Nabi Muhammad, tapi nggak dikasih, diusir. Sampai-sampai malaikat ngomong, ya Rasulullah, mereka nih umatmu, udah sampai telaga, kenapa nggak kau kasih? Coba jawabnya Rasulullah, ya dia umatku, tapi dia telah mengacak-ngacak syariatku. Itu yang disebut dalam ilmu bahasa agama itu namanya helah. Helah itu siasat politik dimasukkan ke dalam agama, disiasatkan. Riba haram, siasat aja, niatin sedekah. Jadi kamu sedekah ke saya sedekah. Jangan diacak-acak, sudah haram aja sudah. Kok pakai diniatin sedekah? Nanti besok lusa zina, udah niatin aja deh sedekah. Ridho sama ridho, kan ridho saya ditiduri ente juga kan ridho kan tiduri saya. Oh sudah ridho sama ridho, enak aja. Nah ini hati-hati, sampai diusir sama Nabi karena ngerusak agama. Cuman ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita nih dari ikhwan ngartiin hadis itu, kita yang diserang. Tuh kalau bikin tahlilan, bikin ini ngacak-ngacak katanya. Astagfirullah, ini repot mereka, kasihan. Rabbana yahdihim, mudah-mudahan mereka dapat hidayah sudah ya. Kita fokus dulu sedikit Pak Didi. Jadi kurban itu yang pertama. Memahami kurban itu apa? Kurban itu dalam bahasa fikih dikatakan ma yudhbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyriq. Kurban itu adalah hewan yang disembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah dari hari lebaran Idul Adha sampai akhir hari tasyriq. Jadi ada 4 hari kesempatan kita. Tutup bukunya maghrib. Jadi kalau tanggal 11 misalnya kemampuan baru tiba dan bisa beli ekor, masih bisa disembelih di situ. Tanggal 12 masih bisa, tanggal 13 pun masih bisa. Ustadz, saya tanggal 13 nih Ustadz, aduh dapat kambingnya nih. Artinya bukan dapat kambing mah dari sekarang ada, cuman fulusnya nih Ustadz. Oh terus gimana? Ya mau kurban boleh? Boleh. Tapi Ustadz dititipin ke Ustadz Haji, katanya di masjid udah tutup karena panitia masjid nggak ngurus 1 ekor. Oh gampang. Apa Ustadz caranya? Ke pesantren. Beres kalau ke pesantren mah. Selanjutnya, hukum berkurban. Hukum kurban itu apa sih Ustadz? Sih jawab. Hukum kurban itu sunnah, kecuali kalau dinazarkan. Jadi asalnya hukum kurban itu sunnah, kecuali kalau dinazarkan. Pentingnya mengetahui ini untuk apa? Untuk masalah boleh enggak yang kurban itu makan daging dari hewan kurbannya. Jawabannya, kalau kurbannya sunnah, yaitu asal ibadah, boleh silahkan. Sampai-sampai dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa hewan kurban itu setelah disembelih bagikanlah dagingnya semuanya kalau kurbannya wajib. Tapi kalau kurbannya sunnah, silahkan berikan sebagian dan nikmati sebagian. Kalau Nabi contohkan itu hatinya. Pak Didi kurban nih, misalnya kambing, ambil hatinya, olah sama Pak Didi dan keluarga makan. Ustadz masih kurang nih kayaknya, istri sama anak-anak pengen nyate nih. Nabi izinkan bagi dagingnya 4 bagian, 1 bagian ambil Pak Didi dan keluarga, 3 bagikan. Pak Didi laporan lagi, Ustadz masih kurang nih, gimana ya? Oh kata Nabi bagi 3, kalau 30 kilo 10 ambil 1 bagian 1/3, 2/3 bagikan. Masih laporan nggak nih? Masih laporan, Ustadz kurang nih, gimana? Kata Nabi boleh. Itu Nabi liatin, bagi 2, separuh buat inti, separuh buat umat. Ayo bagikan. Laporan lagi nih masih kurang. Ustadz masih kurang Ustadz. Nabi pernah tersenyum, ada sahabat ngomong masih kurang ya Ustadz. Mau korban apa enggak sih? Masih mau dihantam sendiri.
Nah, itu dibagikanlah para jamaah rahimakumullah. Boleh, yang sunat mah boleh, silahkan. Ya, yang sunat mah boleh makan tuh padi di situ sebagian. Cuman repotnya gini para jamaah. Dulu di zaman dahulu itu kalau kurban itu seperti yang kita lakukan sekarang itu, Allah Akbar, Ustaz Haji, itu bagus tuh caranya. Apa? Dikumpulkan di masjid, dikumpulkan di tempat-tempat syiar, kumpulkan agar datanya rapi dan semuanya menyeluruh pembagiannya. Nih saya kasih gambaran kecil. Kalau contoh misalnya kita masing-masing kurban, anggaplah misalnya Ustadz Aji kurban, Pak Karman kurban, Pak Bambang kurban, 3 nih umpama, 3 ekor kambing umpama nih. Maka saat disembelih, Ustadz Aji disembelih misalnya sore, sembelih dipotong-potong, dibagi, pasti di benak Ustadz Aji akan dibagikan ke orang-orang yang sering kelihatan. Oh, Jib, bagi ini nih ke ini aja, Pak Didi, Pak ini, tolong yang tetangga ini aja, misalnya begini. Nanti Pak Karman sembelih lagi korban, pasti ngebaginya ke orang-orang yang Ustadz Haji terima juga. Akhirnya orang lain yang masih saudara kita, walaupun memang mereka jarang berinteraksi dengan kita, jarang ngumpul umpama, ya tetap mereka saudara kita, nggak kebagian. Tapi kalau 3 digabungkan, jadi semuanya apa? Kebagian. Mending muslimnya sadar-sadar kayak penghuni Jabal Qop sadar-sadar ngambil sebutuhnya. Kalau kita kan nggak ngambil sebutuhnya. Nah, ini kalau ngambil semuanya yang repot nih, dapat 3 kresek lebih, freezer sasarannya. Oh deh, sampai Nabi bilang juga jangan ditaruh lewat dari 3 hari, ditaruh lewat 3 bulan masih ada. Allahu Akbar. Aduh, masya Allah. Ya, kira-kira jelas nggak nih hukumnya nih? Nah, ada titik terakhir yang penting dan banyak orang salah paham. Banyak orang salah paham apa? Masalah tentang dalam keluarga. Dalam keluarga itu ada pemahaman cukup kurban itu kepala rumah tangga saja, berarti 1 kurban untuk 1 keluarga. Salah. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Itu Nabi pernah berkorban kambing buat umatnya. Iya, itu bukan 1 kambing porsi untuk umat Nabi Muhammad semua. Itu adalah pahala yang Nabi ingin andilkan kepada umat yang lain. Pahalanya tetap yang kurbannya Nabi Muhammad. Kalau pemahaman itu diterapkan, bisa-bisa Presiden Jokowi mengatakan jangan ada yang kurban, cukup saya sendiri untuk warga Indonesia. Itu 1 ekor kambing dibagi kemana nanti? Repot nih ngurusin begini fikih kayak gitu, gara-gara nggak mau ngaji gitu sih, bahaya sih. Padahal mah ada bahasan begini para jamaah. Jadi porsi itu ceritanya lain. Ada namanya perintah sunat kepada rumah tangga dan sunat kepada perorangan. Nih Pak Didi, mohon maaf. Nih saya kasih contoh Pak Didi. Kalau perintah agama itu dibahasakan, bahasanya gini, hei orang muslim, ayo kurban kamu, sunat. Nah sunat itu kepada siapa? Itu sunat itu ternyata kalau dia masih sendiri itu sunat ain kepada dia seperti fardu ain, tapi ini sunnah ain kepada dirinya. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, sunnahnya jadi sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah itu kalau dalam 1 keluarga ada 1 aja yang melakukan, maka gugur perintah dari yang lain apabila tidak melakukan. Perintahnya gugur, tapi kapasitas kurbannya tetap untuk 1 orang. Yang terbaik gimana? Ya yang terbaik mah kalau memang mampu, istri 1, suami 1, anak-anak 1, semuanya kurbanin. Itu yang terbaik, bukan 1 keluarga, 1 ekor kambing buat 1 keluarga. Dipakainya dalil Rasulullah pas nyembelih ekor kambing diniatkan, ini ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku. Bukan itu kurban 1 ekor untuk umat, tapi isyraqus thawab, menggabungkan pahala. Ibarat bapak-bapak punya duit 10.000, diniatkan mau sedekah nih, saya mau sedekah 10.000. Yang sedekah siapa? Yang sedekah siapa? Ya kita. Apakah Pak Didi yang sedekah terus Pak Surip sama Pak Supri misalnya dikatakan bersedekah dengan 10.000? Kan enggak. Yang sedekah siapa? Itu.
Tapi misalnya Pak Didi ngomong begini, Allah, ini sedekah, pahalanya mudah-mudahan untuk saya dan Pak Surip serta Pak Supri. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Tapi dikatakan bersedekah nggak? Enggak. Itu maksudnya. Namanya isyrakut thawab, menggabungkan orang lain di dalam pahala. Nih Syekh Ali Jaber nih, bukan ahli fikih malah ngomong fikih. Beliau ahli Quran, ahli tajwid, ngomong fikih lagi. Ngaco jadi buat orang bingung. Aduh. Jadi orang bingung. Dokter gigi ngomong masalah bedah ya jangan. Dokter bedah ngomong masalah gigi jangan. Bahaya. Ada ahli-ahlinya sudah. Ada ahli-ahli. Saya sempat ada orang nanya, Ustaz ini Syekh Ali Jaber begini. Saya bilang Syekh Ali Jaber orang pintar, orang alim, tapi beliau ahlinya adalah Al-Quran, qiraat, tajwid. Saya angkat tangan. Hadis beliau bisa, fikih lain lagi cerita. Akhirnya jadi agak campur aduk, mana isyrakut thawab, mana sunnah kifayah dan sunnah ain, mana yang namanya porsi. Porsi itu kecukupan, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor unta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Akhirnya agak ini sedikit inilah ya. Tapi ala kulli hal, ala kulli hal. Taib. Kemudian syarat berkurban tuh. Makanya ada syarat berkurban. Kalau syarat ini enggak dilakukan, enggak sah kurbannya. Apa syarat berkurban? Pertama, harus menggunakan ekor domba yang umurnya 1 tahun atau sapi dan kambing yang umurnya 2 tahun minimal, atau unta yang umurnya 5 tahun. Ini yang pertama syaratnya. Jadi kalau kambingnya masih kecil atau dombanya masih kecil, sapinya masih kecil, nggak sah. Ya lihat di kota, kalau kurban itu dipolitikin, ada pembisnis kurban. Pesennya sapi yang 20 juta dia bisnisin. Sapinya dikasih yang 15 juta masih piyek kecil. Karena kurbannya jauh, para pekurban nggak tahu. Itu keteledoran yang kurban juga. Kurban nitipin ke orang-orang nggak jelas. Atau orangnya jelas tapi nggak paham hukum, yang ngaco ujung-ujungnya. Cari kurban juga yang murah ya, cari kurban yang murah mah tuh kacau. Masa nyari kambing yang 1,5 segede apa? Musim kurban nyari kambing 1,5, minimalnya 2 juta. Baru cakep. Ya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, faqdul aib. Hewannya itu harus selamat dari aib, tidak ada aib, selamat dia. Makanya kalau hewannya pincang, nggak sah dipakai kurban. Kok nggak sah sih Ustadz? Iya, karena yang pincang itu nanti telat makan. Yang lain udah sampai ke gunung, dia masih di bawah. Iya, matanya picek, nggak boleh dipakai. Cuman ada perbedaan pendapat kalau tanduknya patah. Kalau tanduk patah, muktamadnya sah. Karena tidak pengaruh kepada makan tanduk patah itu. Makanya kalau cari kurban itu cari yang dagingnya banyak, bukan yang tanduknya gede. Nggak percaya sih orang kurban iklan tanduk. Emang muslimin makan tanduk? Ini muslimin. Pak Didi, kambing tanduknya bagus. Pak Didi dikasih tanduk, mau dimakan? Cari yang kambing dagingnya cakep, pegang punggungnya, pegang pahanya. Waduh, daging Ustaz ini, ambil itu. Tanduknya kecil, ambil. Ambil, ini lebih baik daripada tanduknya gede, dagingnya semprit. Udah gitu orang ketipu lagi, yang tanduknya gede kan mahal-mahal Pak Didi. Ada yang 5 juta, padahal dagingnya yang tanduk 5 juta dengan yang 3 juta itu hampir sama dagingnya. Kalau saya pribadi 5 juta mendingan beli 2 ekor, 2.500.000. Cari yang dagingnya gede, tanduknya kecil. Kenapa? Karena saudara-saudara kita bukan makan tanduk, makan apa? Daging. Begitu. Jadi jangan pakai gaya-gayaan ibadah. Ustaz ini mau dagingnya yang terpenting. Ya, taib. Bapak-bapak makan tanduk apa daging? Daging, sudah. Enggak, kalau makan tanduk besok lusa Ustaz Aji cari yang tanduknya gede. Kecil. Soalnya rugi, yang mahal tuh beli tanduk bukan beli daging para jamaah. Cari. Makanya tanya ke ahli fikih masalah-masalah begitu. Mereka punya solusi-solusi yang bagus.
Tapi yang punya sabab, oh sapinya montok itu baheno. Sapinya, Masya Allah. Udah beres Ustaz aja itu sapi. Ya berapa sekarang sapinya? Mau 4. Sama Al Mustafa berapa? 41. Oh baru 1. Yang cakep Pak Didi, gabungin sembelihnya tuh. Das, udah bagiin semuanya. Lebih cakep Pak Didi. Nanti cobalah beres Idul Adha ini diskusikan kita. Pak Syarif kita diskusikan. Pak sepuh kita mana? Pak Haji Muhammad Dong mana nih kesepuhan kita? Mana Pak Haji Muhammad Dong? Aduh, Pak Haji Muhammad Dong di situ. Biar dawam di sini soalnya. Saya kalau cari Pak Haji Muhammad Dong udah kemari cukup ketemu langsung. Sekarang pindah tempat. Hijrah berarti muhajirin berarti sekarang. Muhajirin. Itu kalau digabung Pak Didi, Allah Pak. Rapih. Jadi data nanti pengurus dari sini, pengurus dari sana gabung, cari data, terus semuanya dibagikan. Tapi tolong daging kurban jangan dikasih orang kafir. Jangan. Aduh, ini tetangga baik lagi Ustaz, Kristen Ustaz, gimana? Baik lagi Ustaz, gimana nih? Kasih apa jangan nih? Kasih apa jangan? Kasih. Tapi beli dulu di pasar 2 kilo, 3 kilo. Kasih. Ya. Ayo cepetan nih, saya mau selesaikan. Yang ketiga para jamaah, yang ketiga niat ketika penyembelihan. Hati-hati tuh, niat ketika penyembelihan ya. Atau ditakyinkan ini buat apa, kurban saya, sudah niat. Makanya kalau penyembelihan itu pada hadir, kalau tidak hadir wakilkan kepada orang yang hadir, wakilkan, minta. Makanya tuh kalau banyak kan kurban tuh penyembelihan atas nama titik suruh hadir tuh agak dekat sedikit ngelihat karena sunnah, kemudian niat di situ, doa, itu bagus ya. 3 lagi nih, waktu kurban kapan? Waktu kurban itu selesai sholat lebaran sampai tenggelamnya matahari pada hari tasyrik. Berarti tanggal 10 sampai tanggal 13. Waktunya tuh kapan aja terserah. Cuman makruh kalau nyembelih hewan itu malam-malam, makruh. Kenapa makruh? Khawatir tidak terlihat ininya, penyempurnaan pemotongnya tidak terjadi, khawatir. Bilangan hewan yang cukup kurban gimana? Ini nih yang mau saya sampaikan nih, hati-hati jangan salah. 1 ekor unta untuk 7 orang. Dipakai aja 1 ekor unta 8 orang, kurbannya nggak sah. Hati-hati. 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dipakai aja 8 orang, nggak sah. Ada bapak-bapak nanya, Ustaz, kalau 1 ekor sapi dipakai sendiri sah apa enggak? Wow, itu mah ngomong sahnya bukan sah, suah itu mah. Iya, suah itu mah. Keluarga saya 7 orang Ustaz, saya mau kurban nih 7 sapi, gimana sah? Wah, itu ngomongnya sulit itu mah. 7 soalnya, suah gitu itu. Ya, ada nggak yang begitu? Belum ada. Ada kali. Sudah ada yang ngomong, Ustaz, saya mah kurban teh cuman pengennya doang Ustaz. Bohong. Gak mampu Ustaz, bohong. Ngomongnya kedul ente mah. Iya bilang aja pemalas. Ustaz demi Allah kalau saya suruh sumpah gak mampu. Dengerin. Ente gak mampu kurban karena maunya sekarang. Ya iya, kalau sebentar mau waktu 10 hari lagi nyari 2.500.000. Ustaz sulit sekarang, apalagi pasca corona. Iya wajar, coba maunya engkau tanami untuk 1 tahun. Mulai belajar nabung untuk kurban. Fokuskan nih tabungan seminggu 50.000 untuk kurban. Kita malah lebih seringnya jajan ini dan itu, bisa seminggu habis 100.000 jajannya kita yang gak jelas. Coba ambil 100.000 tabungkan. Kalau seminggu 100.000, sebulan 400 kali setahun berapa? 4.800.000 tambah 200 lagi, bisa kita dan istri, bisa anak-anak gantian tuh.
gantian. Bisa nggak begitu jadinya? Bisa. Tapi kemauannya yang nggak ada, ngomong aja gitu. Saya kadang-kadang agak males kalau orang ngomong gitu tuh. Ustaz, kalau saya mah ya cuman maunya doang kurban teh. Mana tuh? Ya mana tuh ngomongnya 5 hari lagi mau lebaran. Dasar. Coba beres lebaran Idul Adha, star sudah. Mah sini mah, anak-anak sini. Ayo, nih ada celengan, kita tabungkan di sini. Tabungan kurban. Sudah. Mau jajan, oh kita makan di luar yuk. Jangan makan dulu di luar. Tabungin dulu. Prinsip ke situnya nggak ada. Ya akhirnya setiap tahun itu betah jadi penerima, jarang jadi pengorban. Betah sudah. Ustadz, biarkanlah mereka istiqamah sebagai orang-orang yang berkurban dan kami istiqamah sebagai penerima kurban. Nggak mau ningkat-ningkat ya. Makanya Ustaz Haji, mana Ustaz Haji? Ustaz Haji, kalau bisa nih sama Pak Didi di sini, artinya pengurus, bikin tabungan kurban. Bikin tabungan kurban untuk kemudahan juga bagi yang nggak mampu, dan yang mampu pun mungkin setiap mampu misalnya 1 ekor sapi ikutnya, kalau dibegitukan bisa jadi dia ngambil 3 porsi. Rapihkan, ada pengurusnya, ada ininya. Wah, Pak Karman lagi jaga duit mah paling cakep. Taruh lagi sudah, datanya lengkap. Siapa ini? Kambing 2, sekian, sapi 2, sekian. Saya merasa kalau di sini di perumahan bisa digabungkan itu dengan cara menabung. Saya yakin 10 ekor sapi itu kecil untuk orang perumahan di Deparmain. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Kenapa? Ya karena kalau orang sekarang 50.000 1 kakak aja, 50.000 narok buat kurban, tapi ada pengurus. Oh, itu saya yakin itu bisa ngebeludak. Artinya pembagian distribusi daging pun bukan cuma perumahan doang, rembet ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ke pesantren jangan lupa. Idenya kan dari pemilik pesantren, gimana sih? Nah, itu maksudnya, sampai seperti itu. Ya, cobalah bapak-bapak, inilah fungsinya kita belajar tuh begini. Agak malam dikit ya, mungkin yang punya janjian sama istri mau malam mingguan ya, sedikit lagi lah, bersabar ya. Nah, yang ketiga itu kambing dari 1 orang. Kambing dibuat kurban untuk sekeluarga nggak sah. Oh, Ustadz kan katanya bukan, itu bukan 1 ekor untuk sekeluarga. Perintahnya 1 perintah untuk 1 keluarga, namanya sunnah kifayah. Makanya ada terjadi di luar itu gini terjadi. Istri ngomong sama suaminya, Pak, tahun ini kurban atas nama saya aja Pak. Tahun kemarin kan atas nama Bapak. Tahun yang kemarin atas nama Bapak. Atas nama saya. Nanti tahun depan anak kita, kan kita kemampuannya misalnya 1, tabungan kurban juga belum ada misalnya. Suaminya suka jawab begini, atas nama kamu. Bukan Bapak nggak mau atas nama kamu, atas nama Bapak juga kan 1 ekor kambing ini buat semua keluarga. Nah, ini salah nih. Ini salah. Kok kemana-mana sih jadi ngaco begitu? Gantian. Memang perintahnya itu gugur dari 1 keluarga saat 1 orang dalam keluarga melakukan kurban. Gugur, tapi yang melakukan cuma 1 orang. Kayak ginilah para jamaah, ngaji ilmu nahu itu fardu kifayah. Kalau 1 yang belajar, gugur perintah dari yang lain. Tapi yang belajar kan dia. Masa yang belajar dia tiba-tiba yang lain dapat juga? Enak amat. Nah begitu. Nanti kalau 1 keluarga itu 1 orang, misalnya istrinya, diniatkan sama istrinya, ayah, yuk kita niatkan kurban atas nama ibu ini, pahalanya untuk kita sekeluarga, untuk almarhum ibu bapak kita. Boleh. Itunya namanya menggabungkan pahala, bukan menjadikan 1 ekor kambing porsinya untuk banyak, bukan. 1 ekor untuk 1 orang. Dan yang terakhir para jamaah, yang dirahmati oleh Allah, pembagian daging kurban sama kulit-kulitnya, sama tanduk-tanduknya. Yang mau itu wajib dibagikan. Bahasa dibagikan bukan berarti semuanya. Lihat situasi. Ini kurbannya wajib apa sunnat? Wajib, bagikan semuanya. Nggak boleh yang berkurban dan keluarga yang kurban memakan hewan kurban yang kurbannya wajib, nggak boleh. Paling nanti kalau seperti itu panitia agak bingung. Waduh, Ustaz, ini kurbannya dia wajib ngomong ke saya nih, bagaimana? Silang, yang lain kasih ke dia.
Kenapa Pak Didi mesti begitu? Karena kadang-kadang orang kita itu punya saudara misalnya Pak Karman kurban misalnya. Kenapa harus dikasih minimal 10 bungkus lah buat Pak Karman nih? Kenapa? Karena mungkin Pak Karman punya saudara di luar, di Tajur, di mana ngedengar Pak Karman kurban, kok nggak ada tulang-tulangnya acan. Dikasihlah 10 bungkus buat Pak Karman sebagai anggota yang kurban. Panitia punya inisiatif. Loh, kenapa sih kok banyak yang kurban? Kan dia mintanya sedikit. Iya, dia mah paling sekeresek. Dia kan punya saudara. Mungkin mau ngasih ke saudaranya, nih saya dapat kurban, alhamdulillah ini kurban saya. Setidaknya saudara pun jadi dengar. Itu mesti sampai ke arah itu. Nah, kemudian para jamaah, kalau kurbannya kurban sunnah, tadi Pak Didi boleh laporan ya, tapi jangan diembat semuanya. Dan yang terakhir, tidak boleh hewan kurban dijual, sedikit pun nggak boleh, apapun nggak boleh, sekalipun kulitnya nggak boleh dijual. Dijual nggak sah kurbannya. Mau dijual Pak Didi? Jangan, kasih aja sudah. Hukumnya jelas, nggak repot ke kita, mesti ngatur-ngatur begini. Kasih udah, punya orang juga bukan punya kita, udah kasih. Itu yang terbaik, sudah beres. Agama jangan dibuat pusing sama kita. Oh Ustadz, ini mah daging sapi Ustadz, kulitnya wah mahal ini dijual. Repot potongin sudah, orang pada seneng kikil, beli di kerel aja mahal, bagiin sudah, masukin kresek, bagiin sudah. Apa pusingnya? Apa pusingnya? Agama udah jelas. Ustadz, ini kita mau pakai untuk bangunan masjid Ustadz nih, jadi dibangun, dijual, dipakai bangunan masjid, ente tanggung jawab di akhirat, tuh kurbannya nggak sah semua. Ayo mau tanggung jawab, hati-hati ya. Oh Ustadz, ini mau begini, aduh udah. Saya kadang-kadang kalau bahas begitu suka pusing. Ente mau apa sih? Ya Ustadz, udah bagikan sudah. Ya Ustadz, bagikan sudah, udah bagikan. Beres jam 11 sudah, beres jam 12 sudah, urusan kelar. Amanat jalan dengan baik, ibadah semuanya jalan dengan baik, tidak ada satu pergerakan yang bisa menyebabkan kurban-kurban ini tidak sah. Udah beres. Makanya cakep pengurus masjid ada administrasi, itu bagus. Ada orang administrasi 200.000 nggak mau, udah nggak jadi kurban di situ, di yang lain aja yang nggak ada administrasi. Dia nggak paham 200.000 itu untuk menyelamatkan 3 jutanya dia. Karena kalau umpama disembelih sama orang, kepalanya, kakinya, kulitnya dikasih aja sebagai upah, nggak sah juga. Jadi lebih baik rugi 3 juta nggak jadi ibadah ketimbang rugi 200.000 buat saudara yang nyembelih. Kan ngaco. Kasih tambahannya berapa administrasinya? Oh 200.000 katanya. Oh mungkin 100 untuk yang ini 100 untuk beli kantong dan lain-lain. Pakai dong akal sehat. Jadi nanti kurbannya itu secuil pun tidak ada keluar sebagai upah, nggak ada. Kadang-kadang yang repot ngurusin kurban tuh di situ. Oh, ngurusin kurban yang repot di situ, masyarakat tumplek semua. Ayo kerjasama bareng-bareng, ayo kerjasama. Iya, awalnya kerjasama, akhirnya lain lagi cerita. Ada aja omongan. Itu orang ngambil 3 bungkus, gimana sih ente ngambil 3 bungkus, kan jatahnya 1 bungkus. Apa dia jawab? Masa saya ikut capek ngambil 3 bungkus nggak boleh, yang lain nggak capek 1 bungkus, gimana sih ceritanya? Ya wajar dong capek nih keringetan. Tuh. Jadi mau gimana coba ujung-ujungnya? Padahal agama udah rapihin sudah. Makanya saya mah Pak Didi, berharap itu muslim dimanapun dalam hal-hal melakukan sifat ibadah beramai-ramai itu, titik-titik yang bisa menyebabkan ada cekcok aja sedikit, walaupun cekcok, tutup cepetan pintunya, tutup dengan cara apapun tutup. Dan itu otomatis masing-masing tempat pasti berbeda. Tutup intinya. Jangan sampai beres ibadah kurban itu beres, harusnya beres ibadah kurban bareng-bareng, taqabbalallah, takbir, Allahu akbar, alhamdulillah ibadah. Ini mana saling ngomongin di belakang. Lewat belakang sudah, itu dibawa langsung dijinjik. Sampai begitu. Tutup pintu, jangan.
Saya mohon maaf nih, kita keluarga. Nah, saya selama di Lido Permai, Allah yang jadi saksi. Selalu ada orang datang ke saya. Ustadz, mau kepala sapi enggak? Mau kaki sapi enggak? Mau begini enggak? Ibaratnya mungkin saya dianggapnya, waduh ini Ustadz nih, mesti dikasih, mungkin dia mau milih apa? Apa selalu saya jawab? Apa yang teman-teman panitia mau beri ke saya terima udah. Kepala Ustadz, nggak usah lah. Udah sama aja dengan yang lain udah. Kenapa? Karena kita mencoba menutup pintu agar tidak ada sesuatu. Coba saya misalnya ngambil kepalanya, walaupun saya bagikan lagi ke orang-orang butuh, di luar lain. Enak mau Ustadz Muhi. Diam ini kepala, coba bayangin ada 50 kilo. Kalau lagi ngobrol begitu kan kepala kecil jadi 100 kilo. Bayangin coba kepala 100 kilo itu. Tutup pintu, tutup. Ayo pergerakan begitu tutup agar beres ibadah tuh sama-sama tenang, nyaman. Ini mungkin bisa briefing dulu mana yang nanti digaji, mana yang nanti nggak digaji. Briefing dulu semuanya. Kalau memang ngaco terus, oh deh masyarakat jangan ada yang bantu, diam di rumah sudah. Biar di masjid sewa tukang jagal semua. Tuh sembelih 10 ekor sapi. Grrrr, nih per ekor sapi 500.000. Rapihin semuanya. Udah semua jangan ada yang bantu. Cari cing di imah ngaropi, ngaroko. Pan ngaroko kan mikirkan umat ya. Sore duhur udah beres semua, tinggal assalamualaikum, sekeresek. Udah rapi. Gak ada. Ini kalau umpama kalau dengan swadaya masyarakat masih ada omongan, oh deh, masyarakat mohon maaf demi kenyamanan kita bersama, tidak ada gorol-gorol, tidak ada ini khusus para pegawai dari Pasar Cigobong datang satu grup, terus kulitnya dipotongin, ini ya. Kadang-kadang kan masyarakat, Ustadz, masa saya dikasih satu bungkus Ustadz? Kenapa emang? Itu kepala sapi yang bersihin saya dari pagi sampai sore saya bersihin belum kelar-kelar karena nggak ahli. Yang ahli 1 ekor kambing sapi 10 menit beres, 1 jam beres, rapi. Ini maksudnya bukan saya ngajarin bebek berenang, bukan. Artinya mungkin contoh-contoh agar menutup celah-celah beres ibadah itu tidak ada saling berburuk sangka, saling menuduh, atau mungkin iri-irian atau apapun itu. Ini poin akhir dari pembahasan kurban agar menjadi sebuah ibadah yang betul-betul baik dan diterima oleh Allah, dan selesai ibadah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira paham gak nih? Paham gak nih kira-kira? Ini kelebihan mas, harusnya jangan paham ini. Kelebihan nih waktu nih ya Allah. Tapi karena saya para jamaah ngelihat waktu kita lebaran, bukan berarti guru-guru yang lain gak bahas, mungkin bahas juga, tapi khawatir mereka tidak membahas, setidaknya sudah rapih kita bahas. Insya Allah. Itu saja para jamaah apa yang kita bahas malam Ahad ini. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya insya Allah. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.